Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film Black Summer, yaitu lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya yang berfokus kepada perjuangan Sun, Lance, Ross, Ryan, Julian, dan William yang berusaha menghadapi kawanan para zombie guna mendatangi kawasan stadion dengan lanjutan episode 3 dan 4 yang pastinya akan sangat seru. Melihat episode 1 dan 2 di tayangan kemarin, mampu membuka awal dengan cukup menegangkan dan penuh ketakutan. Buat kalian yang baru klik video ini, alangkah baiknya terlebih dahulu tonton episode sebelumnya agar bisa menikmati sepanjang alur cerita film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan kembali Ross, Julius, Lance, dan Ryan yang mencari sebuah perlindungan. Namun di tengah berlari dan berniat mendatangi sebuah sekolah yang sudah ditinggalkan, mereka dihadapkan oleh salah seorang pria tua yang hanya sekedar melihat di tengah Julius yang berwaspada. Lantas setelah itu, mereka sekarang mencoba masuk dengan cepat menuju pintu bagian depan sekolah. Seketika setelah di dalam, terlihat di sini mereka sangatlah berhati-hati dengan Julius yang memimpin sebuah rencana untuk berpencar guna menyisir situasi bangunan agar mereka bisa segera beristirahat. Di sini Julius pergi bersama Lance, sedangkan Ross pergi bersama Ryan. Lance dan Julius yang menemukan obat-obatan, dan Ross dan juga Ryan yang menemukan sebuah kotak berisi pakaian dengan saling mengabarkan jika lokasi sekolah ini sudah kosong serta aman. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah ruangan. Di tengah Ryan dan Lance yang beristirahat, Ross yang sedikit berbincang kepada Julius terkait kesedihannya ketika kehilangan suami dan juga anaknya. Hingga di tengah cerita yang cukup menyedihkan, ditutup dengan mereka yang kini tampak tertidur. Di tengah tertidur dan beristirahat, Julius yang mendengar suara orang berjalan di lantai atas, memberikan arahan kepada Ross agar memberitahukan mereka yang tengah beristirahat. Julius benar-benar penasaran tentang suara seperti orang berjalan tersebut, dan berdalih mungkin di tempat ini terdapat orang yang juga selamat selain mereka. Seketika karena dibumbui rasa penasaran, mereka mencoba mengecek sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba, mereka mendapati seorang anak kecil tengah berdiam diri di ujung lorong. Seakan-akan anak itu ingin menuntun mereka ke suatu tempat. Hingga mereka pun lantas mencoba berlari mengejar anak tersebut. Merasa seperti dipermainkan, karena anak itu terus berlari dari kejaran mereka, Julius memberikan anggapan jika anak itu tengah mempermainkan kita dan kita harus pergi. Mendengar hal itu, Lance, Ryan, dan juga Ross enggan memberikan tanggapan akan keputusan Julius. Mereka justru dengan sepakat ingin menyelamatkan anak itu yang terlihat sendirian. Namun beberapa kali Julius yang merasa ini adalah sebuah jebakan, menyarankan agar mereka saja yang mencari dan ia akan menunggu di luar. Mendengar ucapan Julius, lantas Ross dan Ryan pun menyepakati hal itu. Dengan Ross dan Ryan yang mencoba pergi mencari, sedangkan Julius dan Lance berusaha untuk pergi. Terlihat di sini Ross memimpin di depan untuk mencari anak itu, dengan diberikannya sebuah tanda pergerakan ke area toilet, dan Ryan yang terlihat panik setelah melihat apa yang ia temukan. Seketika ketika Ross yang lemas karena melihat beberapa orang terkapar tewas, telah ditinggalkan oleh Ryan yang kini berlari panik setelah melihat itu. Ross yang menyadari Ryan pergi, berusaha menyusulnya ke arah mana Ryan berlari. Dengan Ross yang berada di sebuah lorong sekolah, mendengar beberapa kali suara rintihan tangisan seorang anak kecil. Lantas karena Ross memiliki tujuan untuk mencari anak kecil itu, ia kini dengan cepat berusaha mendatangi sumber suara yang terdengar. Dengan sangat berhati-hati, kini Ross mencoba melangkah, dan juga rasa penasaran beserta takut bercampur aduk. Hingga tibalah Ross di sebuah ruangan kecil yang mengarahkannya ke sebuah toilet. Ross yang merasa yakin dengan suara yang terdapat di toilet itu, berusaha menenangkan anak yang terdengar menangis, namun ketika pintu dibuka, ia mendapati sebuah speaker yang terhubung langsung ke toilet, diisi dengan suara tangis berubah menjadi tertawa. Ross yang merasa dirinya dipermainkan mencoba untuk pergi, namun saat akan membuka pintu, ternyata pintu keluar telah terkunci rapat. Hal itu pun disertai juga suara tertawa anak tersebut semakin keras, yang terhubung langsung ke pengeras suara di toilet, di tengah Ross yang kini mulai terjebak. Sementara itu, Ryan yang berlari meninggalkan Ross
Ketika melihat mayat-mayat di toilet, berusaha berlari melarikan diri dari tempat itu. Dan seketika, Ryan pun melihat anak yang ia cari tepat berada di ujung lorong seorang diri, serta dihadapkannya ia dengan beberapa pasukan anak kecil yang mencoba menodongkan senjata ke arah Ryan. Ryan pun kini dibawa ke sebuah ruangan yang terlihat beberapa pasukan anak kecil tengah memainkan sebuah rencana seolah-olah mereka berada di dalam sebuah permainan. Di tengah Julius beserta Lance yang mencari jalan keluar, mereka mendapati beberapa pintu terkunci. Merasa heran karena sewaktu mereka masuk pintu tersebut terbuka lebar, mereka pun dengan cepat berusaha mencari kunci cadangan yang mungkin terdapat di beberapa lemari. Dengan Julius yang mendapati sebuah denah, berusaha memasuki area basement untuk mencari kunci yang mereka butuhkan. Dan ternyata, seluruh kunci di seluruh bagian tempat semuanya sudah hilang seakan-akan ada yang mengatur wilayah ini. Dengan Lance yang merasa percaya diri, berusaha sembrono masuk ke ruangan dan terkena semacam jebakan yang menguncinya di dalam sebuah ruangan. Sontak, Julius yang melihat hal itu, kini mencoba meyakinkan Lance agar berbicara, namun ia tidak mendapati jawaban apapun. Hingga Julius yang menganggap Lance sudah tewas, dengan cepat meninggalkannya di ruangan itu. Lantas setelah itu Julius yang mencoba pergi, kini mendapati suara-suara membingungkan dengan pikiran yang tertuju kepada anak kecil yang meminta pertolongan. Dengan cepat Julius mencoba menghampiri sumber suara yang dikeluarkan, yang mana mengarah ke sebuah ruangan dengan suara dobrakan pintu seakan-akan menandakan kehidupan. Dan ketika Julius mencoba membuka pintu itu, betapa terkejutnya ketika Julius mendapati Rose yang ternyata terjebak di ruangan itu. Di tengah Rose yang memeluk Julius karena beberapa kali menyelamatkan nyawanya, Julius mencoba mengajak Rose untuk pergi dengan cepat. Dan tiba-tiba, mereka sekarang dihadapkan dengan sekelompok kawanan anak kecil yang berusaha menodongkan senjata kepada mereka dengan kelompok yang telah menyandra Ryan. Rose yang melihat hal itu pun berusaha memohon kepada mereka agar melepaskannya. Namun sang anak itu berbicara jika ia berjanji akan melepaskan, tapi dengan sebuah syarat, yaitu berikan senjata yang Julius miliki dan mereka berjanji akan melepaskan Ryan. Mendengar hal itu, Rose yang memohon kepada Julius untuk memberikan senjata kepadanya, kini berusaha meyakinkan anak-anak itu untuk bertukar. Namun saat akan dilepaskan, Ryan yang sedikit tidak mengerti dan mencoba untuk berlari, ditembak oleh seorang anak kecil yang tadinya mereka cari untuk diselamatkan. Sontak Rose yang melihat Ryan tertembak, dengan keras mencoba untuk berteriak, sedangkan anak-anak itu kini berhamburan ketakutan. Rose yang merasa sangat bersalah terkait tertembaknya Ryan, diyakinkan oleh Julius yang merasa situasi tidaklah baik agar mereka bergegas pergi. Ryan yang mulai bangkit dari kematian pun mulai mengalami perubahan menjadi zombie serta berusaha mengejar Julius dan Rose yang kini mencoba melarikan diri. Dengan adegan kejar-kejaran yang begitu menegangkan, Julius yang beberapa kali mencoba menembaki Ryan tidaklah mempan, seakan-akan peluru-peluru tersebut hanyalah sebuah alat untuk memperlambat gerakannya, bukan untuk mematikannya. Mereka yang terus berlari dan terjebak di sebuah ruangan kelas harus mati-matian melawan zombie Ryan yang begitu berambisi menyerang mereka. Dengan mereka yang berlari ke sebuah lorong berpintu terkunci, tiba-tiba terbukalah satu pintu yang dibukakan oleh pria misterius yang mereka lihat tadi, dan juga pria itu kini berusaha menuntun mereka untuk pergi dari tempat ini. Sementara itu, di tempat Sun dan William yang berusaha melarikan diri ke sebuah tempat dari kejaran zombie Barbara, mencoba untuk keluar dari tempat ini dengan perlahan. Namun, karena zombie yang melihat mereka, dengan cepat mereka kembali ke dalam dan harus memikirkan rencana lain perihal melarikan diri dari tempat ini. Sementara itu, tepatnya diperlihatkan Lance yang diduga tewas oleh Julius karena terkena jebakan kini kembali sadar di tengah pingsannya. Lance yang terbangun dan berusaha memanggil nama Julius yang ia tidak ketahui jika mereka telah pergi meninggalkannya. Lantas ia yang sedikit cemas, bingung, dan takut berusaha mencari teman-teman mereka dengan mengarah ke sebuah perpustakaan yang mungkin menurutnya mereka ke sini. Lance yang merasa sedih karena sendiri kini mencoba duduk dengan membaca buku untuk menikmati sisa-sisa hidup dalam dirinya. Namun di tengah membaca, Lance mendapati beberapa suara yang cukup membuatnya merasa sangat takut. Dengan tubuh yang menggigil dan rasa yang begitu tidak nyaman, dengan cepat ia kini mencoba mencari tempat untuk pergi dari sekolah ini. Lance yang menemukan sebuah tangga,
kini berusaha menaikinya untuk menuju rooftop sekolah ini. Lance yang memiliki ide untuk turun, mulai menuruni bangunan sekolah dengan berpegangan melalui sebuah pipa air yang begitu kuat. Ketika sudah di bawah, Lance kini melihat sekelompok anak-anak menembak seorang pria yang mereka sandra ke bawah. Lance yang panik setelah melihatnya, harus menelan pil pahit ketika sang pria tersebut dengan cepat berubah menjadi zombie. Lantas dengan cepat Lance berusaha berlari di tengah kejaran zombie tersebut. Dengan Lance yang berhasil berlari lebih jauh kini mencoba bersembunyi. Namun sialnya, keberadaannya diketahui oleh zombie tersebut. Sontak setelah itu pun, ia kini kembali berlari menuju satu rumah dan berhasil mengurung zombie itu di dalam rumah tersebut. Ia kini terus-terusan mencoba berlari untuk memastikan zombie itu sudah pergi. Dan setelah yakin, dan Lance yang sendirian di dalam kota, mencoba berteriak meminta pertolongan kepada siapapun yang mendengarnya. Namun, teriakan Lance seakan-akan hanyalah tiupan angin yang tidak dijawab oleh siapapun. Lance yang merasa frustasi akan hidup, tiba-tiba memiliki harapan kembali setelah melihat sebuah toko supermarket di hadapannya. Lance yang mencoba masuk dengan sistem pintu otomatis toko, kini seakan-akan bisa mengobati tentang kepedihan yang ia lalui. Ia melakukan itu selayaknya berbelanja dengan normal. Setelah merasa cukup dan sedikit lupa dengan apa yang ia bawa, tiba-tiba ia kini mendengar suara pintu otomatis terbuka, disertai suara erangan zombie yang mencoba mencium keberadaan dari Lance. Lance yang panik dan tidak mengerti lagi tentang apa yang harus ia lakukan, mencoba mengecek zombie yang menurutnya sedikit lengah. Namun sialnya, zombie yang dipikirannya lengah malah melihatnya dan berusaha mengejarnya kembali untuk menyerangnya. Ia kini menuntun zombie tersebut ke area parkiran. Dengan Lance yang terus-terusan berusaha mengelabui sang zombie, kini harus gigit jari ketika zombie tersebut lebih pintar dari apa yang ia bayangkan. Lance yang benar-benar kehilangan tenaga, berusaha menaiki mobil bus sekolah untuk menuju bagian atasnya. Dan untunglah, zombie tersebut tidak cukup pintar untuk menaiki atap mobil ini, dan Lance pun akhirnya bisa sedikit beristirahat di tengah hari yang cukup melelahkan baginya. Setelah melalui hari dengan beristirahat, Lance yang terbangun dan tidak mendengar kembali suara zombie, berusaha untuk mengeceknya. Namun sialnya, zombie itu masih saja terdiam di depan mobil, seakan-akan diberikan tugas untuk menghabisi dari Lance. Merasa jalan belakang aman, Lance berusaha mengelabui kembali zombie itu untuk melarikan diri dari sana. Namun karena suara yang ditimbulkan Lance, zombie itu berhasil mendapati Lance yang berusaha untuk turun dari mobil. Lance yang panik karena zombie berhasil naik ke atas mobil, mencoba melompat ke mobil di sebelahnya dengan atap yang roboh, dan Lance yang merasa sakit harus segera bangkit karena sang zombie terus saja mengejarnya. Ia kini mencoba berlari kembali ke sebuah tempat pangkalan pemadam kebakaran. Dengan berjalan mengendap-endap karena mendengar suara zombie tadi, ia kembali dibuat panik ketika mendapati zombie tengah berada di belakang pintu setengah terbuka. Lance yang berusaha melangkah ke sebuah ruangan operasional, lagi-lagi harus ketakutan karena dirinya terjebak di tengah pintu terkunci. Dengan mendengarnya suara zombie yang mencoba mendekat, Lance memiliki ide setelah melihat sebuah kapak darurat dan mencoba untuk mengambilnya. Ia kini mengumpulkan sebuah nyali untuk bisa menebas zombie tersebut. Dengan berjalan mengendap dan begitu sunyi, ia berusaha mendatangi zombie tersebut. Dan ketika akan mengayunkan kapak yang ia pegang kepada zombie, betapa kesalnya ketika kapak tersebut tersangkut di sebuah mobil pemadam di belakangnya. Sontak, kini Lance harus kembali berlari di tengah kejaran sang zombie. Lance kini berusaha meminta pertolongan kepada seseorang di depannya. Namun karena lama, ia pun membelokkan diri ke arah sebuah toko buku. Dan ketika Lance sedang bersembunyi, dan juga zombie yang berusaha mendekati, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang diarahkan kepada zombie, dan ternyata itu adalah seorang pria yang Lance lihat di luar tadi mencoba melawan zombie. Setelah mendapati pria tersebut berhasil melawan zombie itu, Lance yang merasa sekarang aman, berusaha untuk mendekati pria itu. Namun sayangnya, sang pria yang terkena gigitan di area bahunya harus dihabisi oleh Lance dengan terlebih dahulu berterima kasih karena sudah membantu dirinya. Hingga film Black Summer episode 3 dan 4 pun selesai. Berfokus kepada beberapa karakter untuk bertahan hidup, menjadikan episode ini menyuguhkan beberapa hal menarik di sepanjang film. Dengan premis yang begitu sederhana dan sangat berhasil membuat penonton terpukau, memberikan kesan positif bagi kita sebagai penonton untuk bisa kembali menonton kelanjutan di series ini. Yang mana, saya jamin
Episode selanjutnya akan lebih menyuguhkan mata dan memberi kesan suka saat kita menontonnya. Jadi, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan 2 video tersisa di season pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.